absurditas. Katanya kamu, at any street corner, the feeling of absurdity can strike any man in the face. Dimanapun di sudut-sudut jalan, feeling of absurdity, merasa absurd, itu bisa menampar wajah siapapun. Merasa absurd itu merasa hidup ini tidak jelas ya. Itu merasa absurd. Hidup ini mau apa sih? Itu merasa absurd. Aku kayak gini ini buat apa sih? Itu merasa absurd kamu. Tidak jelas. Coba bertanya, apa tujuan hidup ini? Apakah hidup ini ada maknanya atau tidak? Gunanya apa aku di alam semesta ini? Kamu akan jatuh pada absurditas, katanya kamu. Jawabnya susah terus tidak jelas. Para filosof sebelum kita itu sudah mati-matian pengen jawab, tapi tidak ada jawaban tuntas. Jawaban-jawaban itu hanya hebat di teori, hebat di buku-buku. Kita belajar ratusan konsepnya para filosof, rasanya ya berhentinya di ajaran mereka saja. Hidup kita ya gini-gini saja. Itu contoh gambaran betapa absurdnya hidup ini. Coba kamu tanya, kenapa kamu ngaji? Tujuannya apa? Hasilnya apa? Yang kamu dapat apa? Nanti kan jadi absurd. Tidak jelas. Mungkin ikut-ikutan, mungkin pingin pinter, mungkin itu tidak jelas. Muter yang tidak jelas itu absurd. Kayak orang tuamu bekerja mati-matian biar kamu bisa kuliah. Setelah kamu kuliah, targetnya kan terus kamu kerja, terus kamu mati-matian kerja demi anakmu lagi biar anakmu bisa kuliah juga. Terus anakmu juga dia dapat pekerjaan mati-matian bekerja demi anak. Nah nanti ya ngapain bulet? Semuanya berkorban demi anaknya. Lu yang sukses terus siapa? Itu kan absurd. Tidak jelas. Nah, itu yang disedihkan oleh kamu. Jadi katanya kamu, hidup kita ini tidak pernah kita minta, tidak pernah kita harapkan, tiba-tiba seperti ini. Kalau di bukunya kamu itu analoginya kayak bola. Bola itu kita tendang ke selatan, kadang ya jatuhnya malah ke timur. Apalagi yang main timnas. Ayo, sudah diramal kalah, menang. Diramal menang, kalah, bingung. Loh, tapi memang hakikatnya permainan bola kan begitu. Dan hidup kita kan juga begitu. Kita merancang kayak gimana, hasilnya apa. Jadi ada jarak antara ideal-ideal yang kita canangkan dengan kenyataan. Toh terus kita mati-matian memegangi ideal kita. Itu namanya absurd, katanya kamu. Oke. Ya termasuk nanti kritiknya pada agama. Cuma tidak boleh baper. Kalau dikritik, kadang-kadang kita memang begitu. Kita teriak-teriak agama sumber kedamaian, ternyata dalam sejarah banyak bukti agama jadi sumber konflik. Yang kita gadang-gadang ternyata meleset. Itu juga jenis absurditas. Jadi hidup kita serba, kalau nanti diterjemahkan oleh para filosof eksistensialis kayak Heidegger, faktisitas. Kita selalu terlempar dalam fakta-fakta yang seringnya tidak cocok sama gambaran kita selama ini. Mungkin dulu kamu sebelum kuliah membayangkan besok kalau saya kuliah mau rajin nulis, rajin baca, bikin tulisan banyak. Besok kalau saya kuliah mau nyari pesantren, terus rajin tahajud sambil ngapalin Quran dikit-dikit, sambil itu kan idealmu. Begitu kuliah,
Kamu rasakan sendiri sekarang kan. Itu ada jarak antara teori-teorimu dengan kenyataan hidupmu. Katanya kamu, absurd itu konfrontasi antara dunia yang irasional dan kerinduan yang hebat akan kejelasan yang panggilannya menggema di kedalaman hati manusia. Dunia ini katanya kamu ndak serapi yang kamu pikirkan. Cuma kita selalu ingin menjelaskan dunia ini secara mutlak, secara pasti, secara rapi. Dan kita gegeran demi itu. Konsep A tawuran dengan konsep B mengkritik konsep C gegeran sama konsep D. Semuanya konsep, kenyataannya beda. Dalam hidup ternyata tidak sesederhana yang diteorikan di konsep-konsepnya para filosof. Kamu tetap ingin mengejar makna hidup. Kamu kan gitu, mahasiswa yang agak apalah gitu kan sebenarnya. Ini saya pencarian, Pak. Ini kan itu pun kalau ditanya detail ya bingung. Kamu itu nyari apa? Caranya gimana? Kalau nyari itu kan ukuran kamu sudah nemu itu apa? Itu kan harus jelas. Tapi begitu dijelaskan, aslinya tidak begitu, Pak. Mesti gitu. Kenapa? Itulah hidup. Katanya kamu, hidup itu memang absurd. Nah. Oke, terus kamu menjelajahi gagasan-gagasan para filosof sebelumnya. Kira-kira apa ada makna yang absolut itu? Dan dia tidak nemu. Meskipun dulu René Descartes teriak-teriak, ayo dicari sampai yang kebenarannya paling pasti. Wong kamu tidak ngerti René Descartes juga bisa hidup enak, bisa ketawa-ketawa. Berarti apa? Tidak operatif, tidak fungsional. Maka katanya kamu tidak. Cirinya hidup ini absurditas. Jadi ketidakpastian. Oke, makanya di awal tadi saya bilang ya, siap-siap cari wadah yang pas untuk gagasan ini. Kamu salah wadah nanti jadi kacau. Terus, absurd itu apa? Ya absurd itu dari bahasa Latin absurdus, yang artinya tuli atau bodoh. Yang seperti rumusannya kamu tadi, konflik antara kecenderungan manusia untuk mencari nilai dan makna dalam hidup melawan kenyataan bahwa tidak mungkin orang bisa ketemu makna dan nilai pasti mutlak hakiki dalam hidup. Bukan tidak mungkin secara logik katanya kamu, tapi tidak mungkin secara human. Kenapa? Kita ini manusia. Kalau pakai bahasa agama mungkin manusia itu terbatas. Tidak mungkin dia ketemu yang tidak terbatas, yang mutlak, yang ultimate. Humanly impossible. Secara manusiawi tidak mungkin, tidak cuma secara logika. Jadi nanti akhirnya dikenal aliran absurdisme. Satu aliran filsafat yang menyatakan bahwa upaya manusia untuk menemukan makna, ya terserah istilahnya apa, makna batin lah, makna dalam lah, makna yang tinggi lah, ultimate lah, puncak lah, monggo, tapi pasti akan gagal. Tidak akan ketemu. Sehingga sifatnya absurd. Ya kayak tadi, absurd itu hanya dalam konsep. Canggih kalau didengarkan, rapi kalau dipahami, tapi dengan kenyataan itu selalu ketemu pengecualian-pengecualiannya. Karena dunia ini kayak orang main bola. Bola itu arahnya kemana, datangnya dari mana, tidak bisa diramal.
Oke, ndak jaminan kalau apa wis Barcelona melawan PSS Sleman misalnya pasti menang Barcelona. Itu ndak jaminan. Ya kalau Allah menghendaki kan gitu mau kan. Jadi ya bisa aja yang menang PSS. Mungkin Barcelona ini tadi bingung iki bal-balan opo gini. Terus dia malah kalah. Bisa begitu. Hidup ini absurd memang. Jadi tidak usah kaget kalau klub idolamu yang kamu jago-jagokan kok kalah. Alasannya gampang, ya hidup ini memang absurd. Ya, jadi santai saja, kamu tidak perlu galau. Oke.